Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu yang menonton video presentasi tugas akhir saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Ahmad Rido dengan NIM 2010 1036, ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pembayaran RW berbasis website pada Perumahan Nuri Bintaro. Nah, untuk di slide yang kedua ini saya ingin menjelaskan bahwa presentasi ini bahwa ada presentasi highlight, yaitu yang di halaman ketiga itu ada pendahuluan, ada landasan teori, ada metodologi penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan halaman ke-16 yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama kita bahas itu tentang pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini di bagian latar belakang dari saya merancang ini yaitu komplek perumahan Nuri sendiri, yaitu komplek perumahan saya sendiri itu menghadapi kendala dalam proses pembayaran RW yang dilakukan secara manual. Nah, itu berasal dari kegelisahan saya sendiri sebagai penghuni, dan saya juga sebagai pengurus juga di perumahan ini. Saya merasa uh, memiliki kendala dalam pembayaran iuran ini. Nah, apa sih kendalanya? Seperti yang dibahas dengan poin kedua, yaitu kendalanya itu memiliki permasalahan seperti kesulitan pembayaran iuran, terus ketidakpatuhan penghuni, banyak penghuni yang masih bandel dengan berbagai-bagai alasan untuk tidak membayar iuran. Dan yang terakhir itu resiko kehilangan uang tunai di bagian pengurus, dan juga kesulitan dalam pencatatan pembayaran. Nah, kesulitan dalam pencatatan pembayaran ini yang dimaksud itu yaitu pengurus kesulitan dalam mencatat pembayaran iuran, seperti kalau di perumahan saya itu masih menggunakan kartu iuran. Nah, di kartu iuran itu menurut saya itu menyulitkan untuk pencatatan pembayaran bagi penghuni ataupun bagi pengurusnya. Jadi sistemnya itu kita ke rumah penghuni, pengurus ke rumah penghuni, dan penghuni mengeluarkan kartu iuran, juga pengurus mengeluarkan kartu iuran untuk rekapan. Di situ melakukan pencatatan pembayaran, dan selanjutnya pencatatan pembayaran itu akan direkap untuk menjadi data laporan, dan itu menurut saya uh, merupakan kesulitan dalam pencatatan pembayaran itu. Nah, untuk yang ketiga ini, uh, sistem informasi pembayaran RW ini berbasis website diperlukan agar pembayaran iuran bisa secara online, aman, efisien, dan meningkatkan kinerja pengurus dalam mengelola keuangan perumahan. Nah, untuk yang kedua itu rumusan masalah. Di sini saya mendapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengumpulkan iuran RW dengan efisien dan efektif meskipun para penghuni tidak berada di rumah. Yang kedua, bagaimana mengatasi risiko kehilangan uang dalam sistem penarikan iuran bulan RW. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara memfasilitasi penghuni agar lebih mudah dalam membayar iuran RW. Nah, ya selanjutnya yang saya bahas ini batasan masalah, yaitu batasan masalahnya ini informasi iuran RW hanya terbatas untuk penghuni perumahan Nuri, dan sistem informasi pembayaran iuran RW berbasis website akan menangani proses pembayaran iuran bulanan dan pembayaran yang lainnya, dan juga tidak mencakup kegiatan atau acara lain yang diadakan oleh pengurus RW. Nah, seperti saya jelaskan lagi, sini kita khusus pure pembayaran. Nah, mungkin saya menambahkan fitur pembayaran lainnya seperti pembayaran zakat dan yang lain-lain. Tidak mencakup acara-acara lainnya. Yang dimaksud acara-acara yang lain yaitu kayak seperti fitur grup dalam website, fitur laporan warga, pertanyaan, seperti itu. Nah, yang ketiga ini sistem informasi pembayaran iuran RW berbasis website hanya akan digunakan oleh pengurus RW dan penghuni perumahan yang terdaftar saja. Nah, tujuannya yaitu memudahkan proses pembayaran iuran bulanan. Terus juga kita bisa meningkatkan efisiensi pengumpulan iuran bulanan, meningkatkan keamanan dan keakuratan data pembayaran iuran bulanan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan terkelola baik. Yang terakhir itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan oleh pengurus RW dengan memudahkan akses penghuni perumahan Nuri
untuk melihat riwayat pembayaran iuran. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada landasan teori. Di sini saya mengambil beberapa landasan teori, tidak semuanya yang menurut saya udah merangkum semuanya, itu yaitu sistem informasi. Saya mengambil dari Syirin Majah Rosa Hafizul Munir. Yang kedua itu perumahan, dari saya mengambil penjelasan dari Pratama dan Purwidayanta tahun 2018. Yang ketiga itu framework, saya mengambil penjelasan dari Wardana tahun 2010 dan KAS dari penelitian Diana tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya ini metode penelitian. Nah, di sini ini tahapan penelitian saya ini, yang pertama itu kita mulai mengidentifikasi masalah, yaitu masalah yang menentukan topik masalah, menentukan batasan masalah, menentukan ruang lingkup dan tujuan. Terus selanjutnya itu kita identifikasi kebutuhan. Lalu seperti observasi, kita wawancara, dan kita mengambil riset dari studi pustaka yang sudah ada. Dan yang ketiga itu analisa desain dan sistem. Saya menggunakan PSS dan UML. Yang keempat itu perancangan sistem. Kita merancang database, kode program. Terus kita melakukan pengujian sistem. Dan jika pengujian sistem itu gagal, kita akan balik lagi ke perancangan sistem lagi. Dan jika udah berhasil, kita itu melakukan black box testing, berhasil, laporan, dan terakhir itu dokumentasi. Habis itu selesai. Dan ini hasil dan pembahasan. Pertama ini ada use case diagram berjalan. Yang kedua ini ada use case diagram usulan. Nah, untuk contoh di activity diagram yaitu ada activity diagram register. Dan activity diagram register ini saya ingin menjelaskan bahwa activity diagram register ini berbeda dengan activity diagram register yang biasanya menurut saya itu biasanya itu kita register akun di halaman login, ada register akun. Nah, cuman kalau ini beda. Jadi yang meregister akunnya itu, yang bisa meregister akun hanya si adminnya ini, pengurus, dan penghuninya ini tidak bisa meregister akun. Jadi admin login terlebih dahulu dengan akunnya, habis itu baru dia meregister dan baru dapat menambahkan user. Nah, untuk selanjutnya diagram login. Habis itu ada diagram kelola data pembayaran, diagram penghuni melihat tagihan. Selanjutnya ada activity diagram admin melakukan pembayaran, diagram admin melakukan tagihan, admin melihat tagihan. Terus ada activity diagram penghuni melakukan pembayaran, activity diagram laporan, dan yang terakhir itu activity diagram lockout. Nah, untuk sequence diagram mungkin saya nggak menaruh banyak dari sini. Yaitu yang saya ambil penting itu diagram register. Habis itu ada sequence melakukan pembayaran, sequence diagram kelola pembayaran. Selanjutnya di sequence diagram penghuni melihat tagihan, sequence diagram laporan. Nah, sequence diagram penghuni melihat tagihan ini udah, maaf. Nah, yang terakhir ini ada implementasi user interface. Nah, ini saya mengambil poin-poin penting karena di sini saya menggunakan payment gateway. Jadi yang untuk vote yang pertama, yang ini itu halaman pembayaran yang memang selalu aktivitas dilakukannya penghuni lebih sering, yaitu penghuni melihat tagihan, terus bayar, muncul tagihan. Jika sudah muncul tagihan, kita memilih bulan terlebih dahulu. Habis itu memilih pembayaran. Nah, baru kita muncul payment gateway, yaitu langsung bisa dibayarkan melewati kredit, bank transfer, GoPay, Alfamart, dan sebagainya. Itu kan fitur yang menonjol di website kami. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya aplikasi yang saya buat ini
dapat diakses oleh admin, pengurus, dan penghuni. Dan yang kedua itu pembayaran yang dilakukan menggunakan fitur payment gateway dapat membantu penghuni dalam membayar tagihan bulanan dan dapat dicetak menggunakan format PDF. Nah, untuk saran yaitu untuk pengembangan aplikasi pengelola keuangan berbasis website, saya sendiri menyarankan agar pengembangan eh, dibuat menggunakan mobile Android. Dan untuk yang kedua, melakukan fitur-fitur yang mungkin dibutuhkan oleh perumahan-perumahan selain pembayaran iuran. Seperti kalau saya hanya pembayaran iuran saja, nah mungkin di perumahan-perumahan lain dibutuhkan untuk eh, pembayaran misalnya pembayaran acara atau fitur selain pembayarannya itu yang dimaksud itu fitur-fitur grup di dalam websitenya, bisa kita ngechat langsung live ke websitenya, fitur dan fitur yang lainnya. Fitur bisa mungkin kalau di perumahannya itu ada CCTV, mungkin bisa langsung melihat CCTV di dalam website itu. Mungkin seperti seperti fitur itu bisa ditambahkan, saran saya. Mungkin karena dalam studi kasus saya merasa sudah cukup baik, maka saya tidak melakukan fitur-fitur itu, tergantung kebutuhan kebutuhan kasus yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.